Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan makmur bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Dia suka sekali menenun. Suatu hari Dayang Sumbi menenun di teras istana. Entah kenapa, hari itu dia sedikit pusing dan lemas. Jengkel, benang pintalnya jatuh terus. Dia pun berkata, barang siapa yang mengambil benang pintalan itu untukku, saya bersumpah kalau dia laki-laki akan kuambil sebagai suami. Dayang Sumbi senang karena benang itu sudah berada di dekatnya. Lalu siapa benang yang mengambilnya? Siapa yang telah mengambilkan benang pintal ini untukku? Sepertinya tidak ada orang di sini. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi. Karena yang mengambil benang itu adalah si Kumar, anjing kerajaan yang terkenal setia dan sakti. Akulah yang mengambilkan untukmu dari Sumbi. Kamu cuma, berarti kamu akan menjadi suamiku. Dayang Sumbi tidak bisa mencabut sumpahnya. Dia pun menikah dengan Kumar. Hasil pernikahan mereka, Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki yang berwujud manusia yang diberi nama Sangkuriang. Kumar berpesan kepada Dayang Sumbi supaya tidak mengatakan pada Sangkuriang jika Kumar adalah ayahnya. Dayang Sumbi, tolong jangan katakan kepada kita jika aku adalah ayahnya. Baiklah Kumar, aku tidak akan mengatakannya kepada Sangkuriang anak kita.
kepastian yang dimilikinya. Ayo Tuhan, ayo cepat, kejar aku. Iya Sang Kurian, aku akan mengejarmu. Sang Kurian mengira Tumang adalah anjing peliharaan semata. Dia tidak mengetahui jika Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Dayak sedang menyuruh Sang Kurian berburu binatang untuk pesta di istana. Sang Kurian anakku, pergilah berburu ke hutan bersama Tumang untuk pesta istana. Baik ibunda, Sang Kurian pasti akan mendapatkan hasil buruan yang banyak. Sang Kurian pun pergi ke hutan kepada Tumang. Sayangnya, sampai hari ini, dia tidak mendapatkan hasil. Karena jengkel, akhirnya Sang Kurian memberi Tumang dan menyerahkan dagingnya sebagai hasil buruan untuk pesta istana. Dayak Sumbi tidak mengetahui jika daging itu adalah si Tumang. Dia mengira itu daging hasil buruan. Ibunda, ini hasil buruan untuk pesta istana nanti. Wah, Sang Kurian, apa boleh Tumang? Sudah aku cari kemana-mana, tapi dia tidak ada. Akhirnya, Sang Kurian mengakui perbuatannya. Anu, itu ibunda, aku sudah membunuhnya dan kujadikan hewan buruan kemarin. Apa? Kenapa kau melakukan itu, Sang Kurian? Dayak Sumbi tidak bisa menahan emosinya. Dia memukul Sang Kurian di keningnya hingga mengucurkan darah. Ampun, ampun Bu, maafkan Sang Kurian Bu. Akibat perbuatannya yang sudah memukul Sang Kurian, Dayak Sumbi diusir dari istana oleh Sang Raja. Bagaimanapun, Sang Kurian adalah calon putra mahkota. Tidak ada yang boleh memukulnya. Dayak Sumbi pun akhirnya pergi meninggalkan istana. Waktu pun berlalu. Sang Kurian tumbuh menjadi pemuda tampan, sakti, dan kesegaran. Suatu hari dia pergi berburu di hutan. Alangkah terkejutnya dia saat bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Siapa gadis itu? Wajahnya begitu cantik ruang.
cinta padamu. Hei kamu, di hatiku saat aku melihatmu. Kau tidak lagi dari surga Oriente, segera aku akan menikahimu dan akan mengadakan pesta. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu, wahai pemuda tampan. Namun sebelum hari pernikahan mereka, Dayang Sumbi menemukan bekas luka di keding sang pria yang sama persis dengan anaknya. Hah? Ya Tuhan, ternyata pemuda ini sang pria anakku. Luka di kedingnya sama seperti dahulu. Ini memang anakku. Dayang Sumbi segera berusaha mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya dengan sang pria. Sang pria, kamu bisa menikahiku asalkan kamu bisa memenuhi permintaanmu. Apa gerangan permintaanmu, wahai gadis cantik? Dayang Sumbi sudah memikirkan syarat itu. Suatu hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh sang pria. Aku ingin kamu mengubah bukit itu menjadi bendungan dan membuat perahu untuk menyusuri bendungan itu. Semua itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing. Permintaan Dayang Sumbi sungguh berat. Namun sang pria tidak ingin kehilangan Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan mewujudkan semua permintaanmu. Sang pria mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Selamat untuk semua. Terima kasih atas pembolongannya ya Allah. Aku telah memberikan sesuatu yang ajaib. Akhirnya aku bisa menjadikan bukit ini menjadi bendungan. Saat semua sudah terteduh, sang pria pergi menebang pohon raksasa dan mulai membuat perahu yang sangat besar. Sekarang tinggal membuat perahu besar untuk menyeberangi bendungan ini. Aku pasti bisa. Dayang Sumbi mulai gelisah, sebab pekerjaan sang pria hampir selesai. Padahal fajar masih lama. Aduh, bagaimana ini? Aku harus menggagalkan usaha sang pria sebelum terbit fajar. Dayang Sumbi berdoa dengan bersyukur kepada Tuhan agar usaha sang pria gagal.
keajaiban pun terjadi. Matahari usaha sang Kuryang pun gagal. Sudah lagi, padahal perahu yang aku buat belum selesai. Sang Kuryang sangat marah saat mengetahui jika dia tertipu. Siapa sebenarnya kau ini? Kau sudah menipuku. Tega sekali kamu. Dayang Sumbi menangis mendengar perkataan sang Kuryang. Bagaimana mungkin aku bisa menikahimu, anakku? Sesungguhnya aku adalah Dayang Sumbi, ibu kandungmu. Sang Kuryang tidak percaya dengan ucapan Dayang Sumbi. Dia marah. Tidak mungkin. Aku tidak percaya semua perkataanmu. Tidak mungkin. Tidak. Aku ibumu, Sang Kuryang, ibu kandungmu. Kemudian Sang Kuryang menendang perahu